melihat begitu sektor tech di Indonesia, sebenarnya sentimen apa sih Pak yang ditunggu-tunggu baik oleh pelaku pasar yang juga akan berpengaruh terhadap bisnis modal Ventura ini? Apakah memang masih menunggu The Fed untuk memangkas suku bunganya atau sebenarnya masih ada sentimen lain yang lebih mempengaruhi industri ini? Silakan Pak Faras. Betul bahwa memang ada beberapa sentimen terkait dengan pendanaan di sektor startup ini, seperti tadi tingkat suku bunga acuan Amerika yang tinggi, kemudian juga risiko geopolitik, perang di Ukraina dengan Rusia, Israel Palestina, dan lain-lain. Kemudian juga ada faktor tahun 2024 ini banyak pemilu diselenggarakan di berbagai negara di seluruh dunia. Namun tetap faktor utama yang paling dinanti adalah terkait dengan tingkat suku bunga acuan The Fed Amerika Serikat, yang mana hingga pertengahan tahun ini masih sama pada level yang tinggi, begitu, dan banyak tadi analis pasar memperkirakan hanya akan turun sekali pada akhir tahun ini. Jadi kita lihat bersama-sama, kita nantikan apakah memang akhirnya terrealisasi penurunan suku bunga The Fed itu pada akhir tahun ini atau tidak, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Faras. Mungkin pertanyaan serupa untuk Pak Daryl dari perspektif pengusaha modal Ventura sendiri. Sebenarnya sentimen apa sih Pak yang paling ditunggu-tunggu? Apakah memang nantinya kalau akhirnya The Fed memangkas suku bunga ini akan menjadi sentimen yang sangat berpengaruh terhadap bisnis Anda, Pak? Oke. Jadi kalau dari sentimen suku bunga pasti secara tidak langsung akan berpengaruh ya. Tapi kita melihatnya itu sebenarnya lagi dari pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan konsumen digital di Indonesia. Jadi kita percaya selama pertumbuhan konsumen digital ini selalu naik, secara otomatis bisnis digital ekonomi ini akan lebih bagus dan banyak akan pemodal-pemodal asing maupun pemain-pemain Ventura lokal akan melakukan investasi terhadap startup dan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Jadi kita melihatnya kalau suku bunga ini tinggi, kepercayaan konsumen atau ability untuk konsumen meminjam atau melakukan investasi terhadap pembukaan bisnis baru sangat terbatas. Jadi akan menjadi lebih mahal untuk mereka untuk melakukan segala aktivitas. Itu yang mungkin kita lebih takuti. Tapi selama pertumbuhan ekonomi sehat, kita percaya Indonesia akan menuju generasi emas yang mungkin pemerintah juga sudah menggembor-gemborkan, kita akan menuju generasi emas di 2045 ini. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana dari OCBC Ventura melihat bahwa kalau kita dengarkan dari pemerintah, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun di tengah ketidakpastian global, tapi masih diselimuti oleh optimisme, di mana pertumbuhan masih di atas rata-rata 5%, kemudian inflasi terjaga di bawah 3%. Tapi kalau dari OCBC Ventura sendiri melihat situasi ini, bagaimana rencana atau mapping bisnis di paruh kedua tahun 2024 ini? Jadi karena kita juga anak perbankan mungkin ya. Jadi kita itu selalu mungkin melihat segala peluang investasi itu dengan prinsip kehati-hatian. Di mana kita tidak merubah strategi kita dari mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Karena kita percaya core dari bisnis Indonesia itu adalah mungkin consumption. Indonesia itu populasi middle income-nya sangat tinggi, consumption power-nya sangat tinggi. Jadi selama ini semua masih terjadi, pertumbuhan ekonomi kita akan makin sehat. Dan kita sebagai mungkin pemain lokal Ventura dan dari bagian dari grup perbankan, kita akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Dan searah dengan jalannya pemerintah, kita sangat setuju bahwa konsentrasi dari ekonomi Indonesia ini akan lebih merata. Yang tadinya hanya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sedang lagi diusahakan untuk di semua pulau. Dan akhirnya pemerataan dari ekonomi Indonesia ini akan menimbulkan peluang-peluang baru yang tadinya fokus investasi ada hanya di Pulau Jawa, fokus investasi mungkin akan juga bergeser ke pulau-pulau yang lainnya. Dan itu akan menimbulkan peluang-peluang baru. Oke, baik. Masih diselimuti optimisme begitu ya di paruh kedua tahun 2024 ini dengan potensi pasar yang ada di Indonesia. Pak Faras, saya ingin bertanya kepada Anda berkaitan dengan masih yang saat ini sedang terjadi yaitu penurunan investasi dari dana Ventura. Apakah ini akan berpengaruh juga terhadap kondisi makroekonomi kita begitu? Mungkin konteksnya yang akan langsung berpengaruh terhadap masyarakat berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga inovasi teknologi. Menurut proyeksi Anda, Pak Faras? Ya, jadi memang penurunan secara global dalam hal model Ventura ini itu ada tentu pengaruhnya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan begitu atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun pada level yang terbatas karena pembukaan lapangan kerja di startup itu tidak sebesar pada sektor-sektor lain, misalnya industri pengolahan begitu yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian juga terkait dengan kesejahteraan secara umum juga ada tentu pengaruhnya, tapi tadi pada level yang terbatas
karena terkait dengan pekerjaan khususnya startup ini cenderung mempekerjakan pekerja dengan keterampilan tinggi, begitu, high skilled workers. Sementara kita tahu bahwa high skilled workers di Indonesia ini juga terbatas, begitu. Makanya kita juga lihat bahwa sejumlah startup itu merekrut sejumlah tenaga kerja dari luar negeri, sehingga tadi kalau dampaknya secara masif tentu itu tidak, bukan berarti tidak ada dampaknya sama sekali, begitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Faras. Mungkin kita akan bicara berkaitan juga terkait dengan di tengah ketidakpastian yang terjadi baik dari global maupun dari dalam negeri pada saat ini yang sedang menjadi perhatian pelaku pasar di sektor teknologi adalah berkaitan dengan keberadaan AI atau Artificial Intelligence. Saya juga nanti akan tanyakan ke Pak Faras, tapi saya mau minta pendapatnya dari Pak Daryl terlebih dahulu, mewakili pengusaha modal Ventura. Bagaimana melihat keberadaan dari AI ini sendiri yang pastinya kan sangat berpengaruh begitu terhadap tech company yang didanai oleh OCBC Ventura? Jadi mungkin kita melihat teknologi AI ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita atau mungkin menambah power dari melakukan analisa, melakukan hal yang lebih cepat, dan mungkin juga mencoba untuk mengisi gap dari high skilled worker tadi ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri Indonesia itu masih cukup terbatas untuk high skilled worker ini. Dan mungkin ini adalah jawaban yang bisa kalau high skilled worker ini bisa digabungkan dengan tenaga atau kekuatan dari AI, mereka akan bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien, dan akhirnya kita bisa memenangkan kompetisi global ya. Jadi kalau kita lihat, akhirnya perusahaan Indonesia itu tidak hanya harus bersaing di perusahaan domestik, tidak bisa dipungkiri kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan global. Jadi kalau kita ngomong teknologi, teknologi itu adalah global, tidak hanya di Indonesia. Oke, baik. Pertanyaan yang sama ke Pak Faras. Pak Faras, saya ingin bertanya bagaimana opini Anda atau pandangan Anda terkait dengan teknologi AI yang juga sangat berpengaruh terhadap sektor teknologi. Tapi mungkin untuk Pak Faras, saya ingin bertanya berkaitan juga dengan dari perspektif makroekonomi atau dari sisi mungkin yang lebih berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah terkait dengan dari perspektif ketenaga kerjaannya. Karena disebut-sebut bahwa AI ini akan banyak menggantikan banyak profesi, di mana di tengah ketidakpastian pastinya ini juga sentimen yang tidak baik bagi daya beli masyarakat. Pendapat Anda seperti apa? Ya, yang AI ini kan adalah sebuah inovasi yang mana kalau kita baca seluruh literatur terkait dengan inovasi, inovasi memang pasti akan menghilangkan sejumlah pekerjaan, khususnya pekerjaan yang bersifat repetitif atau berulang-ulang seperti yang bersifat administratif begitu. Namun sebaliknya inovasi, termasuk dalam hal ini inovasi artificial intelligence, juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat. Dan umumnya inovasi itu cenderung membuka pekerjaan lebih besar ketimbang menghilangkan pekerjaan. Artinya memang di satu sisi ada tantangan untuk bisa reskilling atau upskilling sejumlah pekerja yang tadi misalnya di pekerjaan yang bersifat administratif, tapi di sisi lain AI ini juga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Artinya banyak kesempatan untuk pekerja Indonesia bisa memasuki pekerjaan yang terkait dengan AI ini. Begitu, karena tentu AI ini kan alat begitu ya. Butuh juga orang di baliknya yang harus membuat sebuah sistem sehingga AI ini bisa beroperasi sesuai dengan kebutuhan di pasar atau industrinya begitu. Yang tentu ini juga tidak mudah, artinya pekerja itu harus meningkatkan keterampilannya sehingga bisa mengoperasikan teknologi atau inovasi AI ini begitu. Artinya ini kita harus memastikan bahwa pemerintah kita semua itu terus belajar, terus meningkatkan keterampilan kita sehingga mampu terus beradaptasi pada inovasi yang bernama Artificial Intelligence ini. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa keberadaan AI ini sama seperti perkembangan teknologi lainnya, seperti pedang bermata dua begitu ya Pak Faras, kalau dari penjelasan Anda bahwa siapa yang bisa mengikuti dialah yang akan menang begitu, di mana Indonesia pastinya juga harus terus meningkatkan daya saing dan juga kualitas SDM di Indonesia supaya bisa bertahan terhadap gempuran teknologi ini. Pertanyaan saya selanjutkan kepada Pak Daryl begitu. Pak Daryl, apakah memang dari teknologi AI ini keberadaannya seperti yang sudah Anda jelaskan tadi kan memang membantu pekerjaan manusia, memang betul. Tapi balik lagi di sisi lain juga ini teknologi ini juga mengancam beberapa profesi. Tapi apakah kalau dari OCBC Ventura melihat bahwa teknologi AI ini sudah menjadi fokus untuk perusahaan-perusahaan yang didanai oleh perusahaan Anda begitu? Apakah memang ini sudah didorong secara khusus dan mungkin boleh diberikan contohnya seperti apa, Pak? Oke.
Mungkin tadi seperti Pak Faras mention ya, kita melihat ini mungkin sebagai alat. Kita kalau kita flashback mungkin seperti generasi waktu pertama kali kita mendapatkan komputer atau kita mendapatkan smartphone. Jadi bukan menjadi sebuah fokus, tapi ini adalah alat yang sangat powerful yang memang harus digunakan dari startup. Mungkin tidak hanya startup ya, dari kepemerintahan, dari bisnis-bisnis yang mungkin konvensional. Sudah tidak bisa dipungkiri, kita harus akan menggunakan teknologi AI ini. Dan akhirnya siapa yang bisa menggunakan ini dengan lebih baik, dengan cara lebih efisien, akan menjadi pemenang. Jadi sama waktu pertama kali kita mendapatkan komputer. Jadi waktu itu mungkin orang-orang panik, tapi boleh dibilang komputer dan smartphone sudah menjadi sehari-hari dan mungkin itu sudah menjadi necessity terhadap semua bisnis di masa sekarang. Oke, baik. Memang perkembangan teknologi tidak bisa dihindari begitu ya kalau dari penjelasan Anda. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir kepada Pak Daryl untuk menyimpulkan juga dialog kita kali ini. Kalau dari perusahaan Anda sendiri, apa rencana dan juga strategi terdekat mungkin untuk paruh kedua tahun 2024 ini? Terima kasih pertanyaannya. Jadi rencana kita tidak berubah. Jadi kita akan terus mendukung ekosistem digital di Indonesia. Kita akan melakukan investasi berbentuk ekuitas terhadap startup-startup. Kita juga melihat opportunity untuk consumer goods di Indonesia, di mana kita juga melakukan pendanaan berbasis hutang. Jadi secara strategi kita akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor digital ini.